Hai sahabat profesional, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di-like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Nah, kita harus tahu dulu stres itu sebenarnya apa sih? Ini faktor-faktor pemicunya khususnya di tempat kerja gitu. Ini ada 3 yang memang saya amati memang cukup dominan di dalam memicu terjadinya stres di tempat kerja. Nah, dampak stres sendiri adalah 3, adalah gangguan secara fisik, secara detail saya akan jelaskan. Kemudian gangguan secara psikis dan gangguan secara perilaku. Pertanyaannya adalah apakah stres selalu berdampak negatif? Apakah tidak ada dampak positif ketika seseorang mengalami stres? Nah, ini ada tips bagaimana strategi kita mengelola stres di tempat kerja, gitu ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Stres itu biasanya terjadi ya manusiawi ya dalam keseharian kita, dalam hidup kita pasti penuh warna, nggak selalu merah, kuning, hijau dan sebagainya. Tapi memang hidup kita kadang-kadang juga dihinggapi oleh ada warna abu-abu dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini menurut saya lebih penting ya untuk kita pikirkan dan kita lakukan. Pertama adalah perlu diketahui oleh kita semua bahwa tubuh dan pikiran adalah satu. Ketika kita berpikir A, tubuh akan merespon A. Karena apa? Ketika kita berpikir bahwa aduh ini masalah ya, ini kayaknya ini mengganggu ya dan lain-lain, termasuk juga kita sensitif, kita marah dan sebagainya, tubuh akan merespon apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikirnya adalah gambar-gambar horor yang ada di kepala kita, tubuh akan merespon itu. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita mampu, kita bisa, tubuh fisiologi kita akan merespon itu bahwa akan mencari jalan, kemudian juga mengalihkan energi positif, kemudian endorfinnya bekerja untuk menjadi lebih positif, kemudian neuro kita akan bekerja bagaimana mencari jalan untuk kita menjadi lebih confidence, lebih merasa bahwa kita mampu dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi ketika kita berpikirnya positif. Jadi kalau misalnya teman kami mengatakan ketika kita berpikir positif akan menghasilkan pemikiran yang positif, kemudian pemikiran positif akan menghasilkan perkataan yang positif dan seterusnya. Nah, menurut saya ini sangat-sangat terkait juga. Artinya apa? Dalam keseharian kita seringkali kita mensugesti diri kita sendiri. Apakah kita mau berpikiran negatif atau positif? Ingat, tubuh sekali lagi adalah sangat merefleksikan dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita merasa bahwa kita besok bertemu dengan pimpinan kita dalam aduh besok gimana ya, saya kok nggak pede ya, kok saya takut nanti dimarahin dan sebagainya. Nah, tubuh akan merespon itu, kita menjadi was-was, menjadi kita nggak pede, gemeteran, atau bahkan membuat kita menjadi nggak yakin untuk menghadapi pimpinan kita. Itu sebagai contoh bahwa tubuh dan pikiran ini adalah satu kesatuan, adalah satu sistem, di mana tubuh akan merespon dari apa yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua, tekniknya adalah bisa teman-teman atau ibu bapak melakukan reframing. Reframing ini adalah kejadian atau pengalaman kita tambahkan dengan bingkai menjadi lebih bermakna. Jadi ketika kita menerima stimulus dalam satu kejadian apapun, seseorang ini umumnya manusia ini akan langsung merespon negatif. Contoh disalip sama motor atau mobil gitu ya, langsung mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang elegan, kurang pantas gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ada orang-orang yang merespon berbeda ketika dia membingkai satu kejadian atau pengalaman, dia bingkai, kemudian menjadi lebih bermakna. Oh, bisa jadi mungkin dia buru-buru karena mungkin istrinya mau melahirkan. Atau bisa jadi ada kejadian-kejadian, rekan kita bertindak begini pasti ada sesuatu, mungkin karena dia pengen kita itu bekerjanya lebih teliti. Atau jangan sampai ada kesalahan. Nah, seringkali kita cenderung untuk merespon itu dengan tindakan reaktif, artinya memberikan respon-respon reaksi yang memang
ya sah-sah aja sih, tapi artinya apakah bermanfaat nggak buat kita? Apakah ada nggak dampak secara negatif atau positif dengan kita merespon demikian? Nah, itu perlu kita pikirkan. Nah, dengan teknik reframing adalah kita membingkai suatu kejadian atau pengalaman, kita bingkai menjadi lebih bermakna. Jadi kalau misalnya ada tindakan-tindakan seorang, biasanya saya lihat, oh ya bisa jadi mungkin beliau memang ada keperluan yang berbeda, atau beliau mungkin punya pengalaman sebelumnya yang kurang menyenangkan. Jadi artinya kita mereframing, sehingga itu adalah teknik di mana salah satu mengeliminasi stres yang ada di diri kita, gitu ya. Nah, yang paling penting juga lainnya adalah sederhananya kita menerapkan manajemen waktu. Karena manajemen waktu, coba atur dalam kehidupan ini pasti juga ada hal-hal yang memangnya urgent, segera atau darurat, tapi dihadapkan juga penting nggak? Nah, ada yang memang penting tapi juga urgent gitu ya, darurat. Ada yang penting tapi tidak darurat. Ada yang darurat tapi tidak penting. Ada yang tidak penting dan tidak darurat. Dalam keseharian kita pasti ada unsur-unsur itu yang tadi, kombinasi tadi antara penting dan segera. Nah, tidak bisa dihindari ketika memang kita selalu bekerja di kantor dihadapkan kepada penting tapi tidak segera. Contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita planning, kita eksekusi sesuai dengan jadwalnya. Itu adalah memang hal yang normal. Artinya kita sudah atur, kita sudah planning, kita eksekusi, selesai gitu ya. Nah, ada memang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memangnya darurat, mendadak. Pekerjaan yang diberikan sore, besok pagi udah selesai ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang kita sebenarnya deadline-nya masih lama, tapi karena kita eksekusinya lama, nanti saja, kayaknya waktunya masih lama gitu ya. Masih seminggu lagi, masih 3 hari lagi, tahu-tahu kita lupa. Deadline-nya tinggal besok. Baru kita tuh buru-buru langsung mengerjakan. Itu menjadi tadinya penting dan tidak segera, menjadi penting tapi darurat atau segera. Nah, salah satu yang mengakibatkan seseorang stres yang cukup dominan adalah dia tidak bisa mengatur manajemen waktunya dengan baik, gitu ya. Kalau memangnya ada penting dan segera dan darurat, itu menurut saya ya wajar. Dalam kantor kan kadang-kadang kita tidak bisa hindari, tiba-tiba ada hal-hal yang memangnya urgent harus diselesaikan untuk kepentingan perusahaan. Oke, fine. Tapi artinya bagaimana? Ada yang hal-hal yang bisa kita atur, kita bisa kita bisa tata manajemen waktunya ya, dari yang memang kita bisa atur dari penting tapi tidak urgent atau tidak segera, kita atur itu. Kita geser ke sana. Kita kurangin porsi persentase waktu penting dan urgent atau darurat. Itu waktu yang pekerjaan-pekerjaan yang memang kita harus alihkan menjadi lebih penting tapi tidak darurat atau tidak urgent, gitu ya. Ini kita menerapkan manajemen waktu. Nah, bagaimana strategi stres? Nah, ini bagi mekanisme secara individu di perusahaan adalah ini. Olahraga, relaksasi, mengatur manajemen waktu, kemudian manajemen peran. Kita coba cek peran-peran kita di dalam kita sebagai individu, sebagai karyawan. Kemudian kita juga butuh support dari kelompok atau tim. Kemudian ini program dari strategi organisasi, program secara institusinya adalah ini. Jadi memang teman-teman HR, gitu, teman-teman SDM untuk coba mereview kembali dari sisi penempatan seseorang ketika dia mengalami stres yang cukup berlebihan. Apakah penempatannya sudah cukup efektif atau dia merasa enjoy dengan tempat kerjanya dia sekarang. Kemudian mendesain pekerjaan, lalu jadwal kerja, kemudian budaya, pengawasan dan sebagainya. Ini adalah dari sisi institusional, artinya adalah secara struktural, ini adalah secara formal yang contoh-contoh yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman khususnya di HR atau teman-teman yang memang punya bawahan atau punya tim ya di bagian lain, gitu ya. Nah, kalau program kolateralnya ini bisa dilakukan dengan konseling, gitu ya, coaching, konseling. Setidaknya teman-teman di level supervisor ke atas ini, setidaknya mereka punya kemampuan untuk memberikan konseling kepada timnya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang datang baik dari diri maupun dari eksternal, sehingga kembali ketika misalnya masalahnya sudah teratasi, diharapkan mereka kembali normal performanya, artinya mereka bisa berproduktivitas kembali dengan baik, gitu ya. Kemudian peningkatan
tunjangan kesehatan lah ini ya, program kesehatan, cuti panjang, kemudian sistem komunikasinya mungkin coba direview lagi dan sebagainya. Dan mungkin program-program lain, mungkin ada sekarang banyak ya program-program seperti misalnya untuk terkait sama employee engagement gitu ya, misalnya gathering atau program-program yang bantu untuk menyelaraskan bagaimana komunikasinya itu lebih smooth dan lancar. Nah, kira-kira ini adalah contoh-contoh yang memang bisa direkomendasikan buat teman-teman di perusahaan khususnya, baik secara individu maupun secara institusi. Kira-kira demikian dari saya. Seperti itu sharingnya. Monggo saya serahkan lagi kepada moderator Mbak Eva, monggo. Oke, terima kasih Pak Yunus untuk materinya. Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung ke Pak Yunus, silahkan Bapak Ibu, monggo, Pak Yunusnya free untuk beberapa menit ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ayo Bapak Ibu. Siapa nih yang ingin bertanya ke Pak Yunus? Ada nih Pak, di kolom chat room ada yang bertanya dari Bapak Mufti. Izin bertanya Pak, bagaimana atau adakah alat yang digunakan untuk mengukur ketahanan seseorang terhadap tingkat stres? Misalnya ada beberapa unit atau job diperlukan orang yang tingkat stresnya bagus. Silakan, Pak. Oke, kalau untuk stres ini, kalau misalnya itu ada apa namanya asesmennya untuk mengukur ketingkatan daya tahan stres seseorang, apakah memangnya dia sudah mengalami stres cukup berat atau ringan, itu adalah alat tesnya sendiri sih. Jadi bentuknya itu biasanya kalau saya di training itu adalah bentuknya seperti asesmen gitu ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mengukur tingkat stresnya itu dengan ada scoringnya 1 sampai 10. Itu dari situ bisa dilihat seberapa jauh tingkat stresnya dia. Gitu ya. Nah, itu biasa didesain pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengukur tingkat stresnya, gitu ya. Tapi kalau secara fisik gitu ya, secara fisik itu kan juga terlihat juga pada saat dilakukan konseling, gitu ya. Kalau saya melakukan konseling itu saya lihat dari bagaimana dia merespon, bagaimana degup nafasnya dia, suaranya dia, seberapa beratnya, kemudian juga dari sisi gesturnya dia, kemudian mikroekspresinya terlihat seberapa tingkat stres itu bisa terlihat. Tapi kalau mengukur secara scoring itu bisa ada alat tesnya, alat asesmen yang bisa mengukur itu. Gitu. Karena kalau orang stres itu umumnya adalah dia lebih banyak menggunakan area kinestetiknya, dia lebih banyak duduk ke bawah. Itu area kinestetik di bawah. Semakin ke bawah, semakin banyak dia melakukan akses wilayah bawah, itu semakin dalam stresnya. Gitu, baik itu sedih, kecewa, depresi dan lain-lain itu semakin berat. Sehingga yang muncul fisiologi dia itu jadi nggak pede adalah pada saat terlihat ketika dia berjalan, ketika dia duduk itu terlihat dari gesturnya dia, ini bahunya itu turun. Bahunya tidak tegap, bahunya itu dia turun, seperti agak turun di sini ya. Nah, itu adalah posisi di mana menunjukkan orang bisa depresi. Dan efek yang terjadi adalah yang kita bilang bahwa dia tidak confidence. Gitu. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya. Itu dari, bentar Pak, pertanyaannya lumayan nih Pak, banyak. Dari Bapak Sigit Prasetyo, bagaimana sih Pak cara mengembalikan motivasi diri? Silahkan Pak. Oke, bagaimana mengembalikan motivasi diri? Ya gini, satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu dan teman-teman bahwa motivasi itu sebenarnya itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain, apapun perannya untuk membantu memotivasi kita, apakah dia motivator, apakah dia sebagai coach atau sebagai konselor dan sebagainya. Kembali lagi bahwa mereka itu hanya sekedar membantu menstimulus kita untuk termotivasi. Tapi keputusan bahwa kita termotivasi atau tidak adalah itu dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena setiap orang itu punya pilihan, saya mau termotivasi atau tidak. Bagi saya perlu berubah nggak ya? Oh, bagi saya nggak perlu berubah. Ngapain saya berubah? Saya merasa nyaman. Nah, artinya percuma. Jadi artinya baik atasannya gitu ya, walaupun atasannya memberikan semacam misalnya warning lah apapun bentuknya, atau dia dibantu oleh temannya yang mungkin motivator atau apa gitu, itu tidak akan banyak membantu kalau kita sendiri tidak ada willingness, tidak ada keinginan atau desire untuk merubah, untuk menjadi termotivasi. Karena kembali lagi salah satu yang menyebabkan orang termotivasi atau tidak, ada sesuatu yang merubah dirinya dia, bahwa kalau saya tidak berubah dari A ke B, saya tidak akan mendapatkan manfaat ini. Kalau saya tidak berubah dari A ke B, pasti saya akan terpuruk, saya akan dijauhkan teman dan sebagainya. Kembali lagi bahwa
pilihan berubah atau tidaknya, termotivasi atau tidaknya itu datang dari diri sendiri. Jadi orang lain itu hanya sebagai menginfluence saja atau mempengaruhi atau mengencourage, mendorong seseorang untuk termotivasi. Ya gitu, jadi perlu dipahami. Jadi jangan salah bahwa oh ini motivator saya, ini motivator yang hebat, ini bisa. Enggak, bagi saya adalah kalau orang itu tidak mau berubah, orang itu tidak mau termotivasi, tidak akan pernah terjadi. Gitu ya. Cukup menjawab, Pak? Ya, kalau saya lebih menyarankan coba refleksi diri ketika seseorang motivasinya lagi drop. Coba refleksi diri, mungkin pergi ke suatu tempat. Saya nggak tahu, tiap orang kan beda-beda cara untuk lebih melakukan semacam refleksi diri atau renungan ya. Nah dari situ adalah coba dipikirkan, refleksi diri kembali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan yang dialami selama ini. Ada kemudian coba bayangkan kejadian-kejadian apa yang mengakibatkan motivasinya sehingga turun misalnya. Nah itu coba lakukan refleksi diri, bertanya sama setidaknya kalau dari istilahnya orang-orang bilang karena lagi refleksi diri itu seperti bicara sama hati nurani. Nah dari situ adalah jujur bahwa kita merasakan sesuatu. Nah dari situ bagi kita perlu nggak berubah? Kita perlu nggak untuk memperbaiki diri? Bahwa kita juga perlu merubah sesuatu atau kita perlu merubah strategi sehingga terdorong kita untuk termotivasi keluar dari lingkaran keterpurukan atau keluar dari lingkaran di mana kita nggak berdaya nih. Nah, dengan refleksi diri setidaknya membantu kita untuk terdorong memunculkan motivasi kita. Karena dalam kondisi kita refleksi diri, kita menggunakan gelombang alfa, di mana di situ pintu ras kita, reticuli activating system kita terbuka sehingga kita seakan-akan seperti bicara sama diri sendiri. Padahal kita membuka diri untuk menerima masukan apapun termasuk dari diri kita, termasuk sugesti-sugesti yang kita masukkan kepada diri kita. Itu memunculkan kita seakan-akan berkomunikasi, mengkoneksikan diri kita dengan subconscious mind kita, alam bawah sadar kita, gitu. Sehingga itu membantu memunculkan hal-hal yang positif, hal-hal yang memangnya membantu mendorong kita keluar dan kita termotivasi. Ada lagi nih Pak, dari Bapak Yohanes Nathaniel Gunawan. Bagaimana Pak solusi mudah untuk menghadapi stres yang tidak terlihat atau disadari? Silakan Pak. Kalau stres yang tidak terlihat atau tidak disadari ya, wow. Sebenarnya gini, kalau stres yang tidak terlihat atau tidak disadari, kalau disadari sebenarnya itu pada saat kita melakukan refleksi diri, pada saat gini, secara tidak sadar seseorang itu ketika dalam kondisi rileks atau ketika misalnya dia berjalan di suatu tempat, entah misalnya di jauh dari keramaian, seakan-akan pada saat itu adalah gelombangnya alfa yang dimunculkan pada dirinya dia, sehingga dia lebih rileks, lebih merasa nyaman. Nah dari situ, dia akan merasakan sesuatu yang selama ini dia rasakan bahwa oh sebenarnya ada satu hal yang memang saya belum selesai nih. Ada yang saya rasakan bahwa ini masih menggantung nih dan sebagainya. Itu mungkin saya nggak tahu apakah itu bisa dikatakan bahwa stres-stres yang memang tidak terlihat atau tidak disadari selama ini. Sebenarnya bukan tidak disadari ya, mungkin itu belum muncul ya. Karena mungkin bisa jadi itu adalah mungkin masih belum menjadi mengkristal ketika memang stimulusnya, dorongan untuk memunculkan itu stresnya lebih kuat, memang saat itu belum terlalu nyata gitu. Jadi stres-stresnya itu belum terlalu muncul. Nah, biasanya kalau sudah secara kontinu terjadi dan menekan, biasanya itu semakin puas, semakin mengkristal, nah memunculkanlah stresnya. Sehingga fisiologinya dia berubah, dia jadi depresi, kemudian menjadi sering mudah marah dan sebagainya, termasuk juga gampang keringetan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh di mana memang kondisinya memang sudah bisa dikatakan bahwa stres itu cukup kuat gitu ya. Tapi kalau dibilang sama tadi Pak Neil tadi, nah itu bisa jadi karena memang belum terlalu kuat. Jadi masih ya ini bibit-bibitnya lah ya. Ini masih kerikil-kerikil, itu belum jadi kristal yang cukup kuat sih. Jadi masih stimulusnya itu masih belum terlalu menekan gitu ya. Belum jadi depresi. Kira-kira gitu menjawab Pak Neil?
Nah itu bisa dirasakan kalau Pak Ani lagi rileks gitu ya, nanti muncul kok gitu ya, lagi rileks jalan-jalan kemana gitu ya. Suasananya benar-benar dirasakan begitu nyaman. Nah biasanya orang memunculkan. Alam bawah sadar kita memunculkan hal-hal yang memangnya di luar dari yang memang kita pikirkan selama ini. Oke Pak Yunus, terima kasih Pak untuk waktunya sudah mau sharing-sharing di virtual learning session ke-9 hari ini. Terima kasih Mbak Eva dan semoga teman-teman. dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya Eva mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan baik di live streaming Zoom atau di live streaming di Facebook juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat makan siang juga Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, itu dia beberapa cuplikan dari virtual learning session. Sebagai informasi, virtual learning session diadakan setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11.30, dan apabila sahabat profesional ingin mengikuti virtual learning session, bisa menghubungi tim kami melalui kontak yang ada di description box. Semoga bermanfaat ya video tadi, dan apabila kamu belum subscribe, yuk subscribe! Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke sahabat profesional lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Dah!